Di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat peringatan keras dari para akademisi dan mahasiswa karena mundurnya demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Jokowi dituding mengintervensi konstitusi hingga penyalahgunaan wewenangnya sebagai presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi yang cukup menarik. Masih tentang seputar Pilpres yang di hari ini rentetan ceritanya belum juga usai. Banyak kontroversi hadir dari kemenangan pasangan Gibran dan juga Prabowo gitu. Kita tahu Prabowo menang di hampir 90% lebih total provinsi yang ada di Indonesia. Ini cukup menarik ya. Karena apa? Karena kita lihat SBY juga tidak semasif ini kemenangannya ya gitu. Nah, Prabowo dan Gibran, pasangan Prabowo Gibran ini menang di 36 provinsi di Indonesia. Yang 2 provinsi lagi dimenangkan oleh pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Nah, namun kemenangan ini tentu menghadirkan banyak sekali kontroversi, dan kontroversi ini pada akhirnya akan menghadirkan sebuah kritik-kritik dan gerakan sosial. Nah, kritik itu sendiri sebenarnya memang di berbagai pandangan bahwa kritik yang hadir ini adalah kritik yang sebenarnya simbol dari ketidakpuasan yang kalah. Tetapi saya kira kritik ini adalah kritik sehat. Kenapa? Karena kritik ini bukan mempermasalahkan masalah menang atau kalah. Justru kritik ini adalah sebuah kritik yang hadir dari adanya sebuah proses yang dinilai sebuah proses yang keliru. Jadi kritik ini hadir kaitannya dengan sebuah proses yang dinilai atau praktek yang dinilai keliru dengan regulasi yang ada. Nah, kritik-kritik itu sebenarnya bisa dikatakan terverifikasi dan terkonfirmasi. Karena apa? Karena kritik ini hadir dari adanya banyak sekali beragam data. Yang data itu sebenarnya terkonfirmasi dan terverifikasi gitu. Bahwa di Pilpres kali ini ada yang namanya super kontestan. Super kontestan. Bahwa super kontestan ini adalah pasangan Joko dan Widodo. Dan super kontestan ini sebenarnya banyak sekali kontroversi ya. Jadi kok super kontestan ini kenapa dikatakan Joko dan Widodo? Karena dominan kritik hari ini mengarah pada Joko Widodo. Jadi saya katakan bolehlah bahwa Pilpres hari ini ada super kontestan yang namanya Joko dan Widodo. Ya, jadi pasangan calon Joko dan Widodo. Dan super kontestan ini kontroversial karena bergerak melakukan banyak sekali gerakan yang memobilisasi resources yang sebenarnya itu milik negara. Yang sebenarnya juga tidak boleh dia pakai untuk kepentingan partisannya gitu. Nah, resources yang ada ini digunakan juga bentuknya beragam. Ada yang public police, ada juga yang logistik, ada juga yang aparatur, dan itu yang menjadi sumber kritik ya dari civil society yang ada hari ini. Dan sebenarnya praktik ini kalau kita lihat ke belakang tidak pernah terjadi di Pilpres tahun manapun, baru kali ini. Menarik. Pilpres kali ini ada faktor dominan ya di luar ketiga capres yang ada, yaitu faktor Jokowi yang saya sebut tadi sebagai super kontestan. Faktor Jokowi yang begitu dominan dengan konflik interest dan kepentingan-kepentingan yang sangat jelas dan tegas ya, sangat jelas dan tegas. Karena apa? Karena ada Gibran di pasangan calon presiden dan cawapres nomor 2. Wah, ini yang menarik tentu. Jokowi begitu dominan ya dalam Pilpres hari ini. Ada sekali
banyak ya kontroversi yang terjadi. Jadi Jokowi itu begitu dominan, bisa kita lihat dari berbagai gerakan-gerakannya gitu kan. Dia menggunakan otoritas kekuasaan untuk kepentingan dan keluarganya. Jokowi begitu dominan dan itu merupakan bentuk saya kira ini bentuk kecintaan dari Jokowi pada keluarganya ya. Hingga kecintaannya itu berani merusak mengorbankan bangsanya demi keluarganya. Jadi Jokowi ini menggunakan otoritas kekuasaannya untuk menjaga terah politiknya di lingkungan keluarganya dan juga kroni-kroninya dengan mengenyampingkan kepentingan bangsa. Jadi dia berani merusak bangsanya hanya demi menjaga keluarganya. Luar biasa sekali, gokil. Jokowi hanya seperti ibaratnya dalam Pilpres hari ini ya, memang ada yang memandang bahwa Jokowi ini pemenangnya bukan Prabowo ya, karena ada Gibran di situ. Jokowi itu sebenarnya hanya seperti pemenang Pilpres saja. Pemenang Pilpres. Dan juga bisa dikatakan hanya sebagai penghuni istana lah ya, penghuni istana. Tetapi bukan sebagai kepala negara. Ya, bukan sebagai kepala negara. Jadi dia itu hanya menang dalam kontestan saja. Dia hanya menang dalam pemilu saja, pengaruhnya gitu. Tetapi dia tidak menang dalam hal dia sebagai kepala negara gitu. Nah, kepala Jokowi itu adalah kepala keluarga yang baik, tetapi kepala negara yang dapat dikatakan buruk ya. Dalam demokrasi ya kita tahu. Jadi ini yang harus diingat. Dalam demokrasi pemimpin itu harus memiliki atau dituntut untuk memiliki tiga hal yang meliputi kualitas ya, yang mencerminkan kualitas. Tiga hal tersebut adalah democratic mind, yaitu sebuah gagasan. Jadi pemimpin ini harus memiliki gagasan dalam berdemokrasi dan ilmu dalam berdemokrasi. Yang kedua, democratic behavior ya. Democratic behavior ini merupakan simbol atau perilaku dari seorang pemimpin dalam berdemokrasi gitu. Perilaku demokrasinya ini kan harus dinilai dan juga banyak orang yang melihat. Jadi harusnya dia itu dalam berdemokrasi, dalam berperilaku demokrasi harus mencerminkan seorang yang benar-benar dapat menjadi sebuah penuntun. Ya, sikap demokrasinya dan juga dalam memberikan kesempatan, contohnya dalam memberikan kesempatan pada seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan. Ya, di samping memang negara ini adalah negara majemuk, makanya dalam berdemokrasi secara sikap si pemimpin ini harus memiliki perilaku demokratis, tidak membeda-bedakan, dia harus adil, dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan meskipun majemuk gitu. Nah, yang ketiga adalah democratic skill, di mana keterampilan berdemokrasi ini harus benar-benar dimiliki oleh seorang pemimpin gitu. Nah, jadi tiga hal itu ya. Tiga hal tadi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam suasana atau dunia demokrasi. Nah, Jokowi tidak memiliki ketiganya. Jokowi hanya memiliki political skill ya, yang hanya mempraktikkan nepotisme dengan istilah terang benderang lah ya, dengan tegas dan terang benderang, dan hanya dia itu hanya bisa menang dalam pemilu saja ya, tetapi dia kalah dalam memelihara demokrasi ini. Artinya dia merupakan sosok pemimpin yang gagal dalam dunia demokrasi. Itu saja mungkin sikap ya dari saya sebagai seorang warga negara Indonesia yang berani bersikap dalam melihat bagaimana kekeliruan ini begitu banyak dilakukan oleh otoritas kekuasaan yang menamakan dirinya seorang presiden. Dan ini harus diperbaiki karena ini adalah tanggung jawab bersama. Demokrasi ini lahir dari rahim reformasi, dari darah, keringat,
dan juga pengorbanan yang tidak sedikit. Maka dari itu kita harus jaga demokrasi ini, jangan sampai ada satu entitas atau satu kekuatan yang mengatasnamakan kekuasaan untuk merubah, merusak, dan bahkan menghancurkan demokrasi ini. Mari kita jaga demokrasi ini. Kita kawal demokrasi ini menjadi demokrasi yang benar-benar menjadi sebuah demokrasi yang diinginkan oleh rakyat. Itu saja mungkin dari Intel Donat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.